Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pakar Jono. Kali ini saya akan coba berbagi dengan kawan-kawan semuanya, terutama teman-teman yang sedang mengikuti belajar bersama secara daring, yaitu di grup Telegram. Bagi teman-teman yang belum bergabung, silakan nanti bergabung di grup Telegram. Kemudian setelah itu untuk bisa akses untuk masuk dalam grup, silakan. Yaitu nama grupnya itu kelas daring ya. Nama grupnya itu apa itu? Nama grupnya ya. Nama grupnya adalah kelas supervisi daring. Silahkan nanti dicoba teman-teman yang mau ikut ya. Bapak Ibu sekalian, saya akan coba sedikit menjelaskan beberapa yang sudah dilakukan pertemuan kemarin dan yang akan dibahas pada hari ini. Untuk itu ikuti video ini sampai selesai. Jangan diputus-putus karena tidak akan tahu, karena ini sudah jelas terintegrasi satu dengan yang lain, sehingga supaya nanti enggak bertanya-tanya lagi ya, karena saya kemungkinan kecil untuk bisa menjawab kecuali dalam diskusi di dalam grup Telegram ya, dan itu waktunya hanya terbatas paling 30 menit atau sampai 1 jam itu maksimalnya. Hal ini karena saya juga punya pekerjaan rutin yang mungkin tidak mungkin saya tinggalkan, sehingga saya berbagi di sela-sela waktu kepada teman-teman yang semoga ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan. Karena itu bagi teman-teman yang belum subscribe, yang namanya belum subscribe itu subscribe-nya masih berwarna merah, itu artinya belum subscribe. Dan perlu diketahui teman-teman bahwa subscribe itu hanya sekali. Kalau sudah berwarna hitam cukup, jadi jangan di-subscribe lagi. Nanti akan menjadi merah lagi gitu ya. Ini karena kemarin saya lihat ada yang balik lagi, ada beberapa yang balik menjadi merah lagi. Ini tahu bisa kita lihat ya. Jadi teman-teman sekali lagi, kalau subscribe-nya masih berwarna merah itu artinya belum subscribe. Karena itu kali ini silakan subscribe, nanti jangan di-subscribe lagi, sudah sekali itu saja ya. Seumur hidup itu hanya sekali untuk subscribe. Ya. Sekali lagi, jangan lupa klik subscribe, like dan lonceng agar nanti mendapatkan notifikasi berikutnya. Jangan sampai nanti membuka video berikutnya, ini alamatnya di mana? Lah itu sebenarnya nggak perlu bertanya, kalau subscribe itu udah dikasih alamat langsung otomatis gitu. Maksudnya begitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya akan membahas yang sudah dilakukan kemarin, yaitu yang pertama ini. Nah, kemarin kita membahas ini Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah konsep membuat instrumen. Kemarin yang saya jelaskan itu dengan video 1 ya. Silahkan bagi yang belum nanti lihatnya di video 1. Nah, intinya konsepnya ketika membuat instrumen itu adalah harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Jadi itu isi dari konsep dari membuat instrumen. Kemudian yang kedua, download instrumen pemateri. Nah, kemarin sudah saya share. Ini adalah instrumen saya yang kemarin yang saya share. Sekali lagi Bapak Ibu, ini contoh instrumen yang pernah saya gunakan, dan tentunya tidak mungkin Bapak Ibu akan menggunakan plug seperti ini persis, itu tidak mungkin. Bisa jadi apalagi dengan kondisi yang sekarang harus daring itu tidak mungkin. Ini saya buat berdasarkan dari buku kinerjanya pengawas, kemudian dari teman saya, sahabat saya yaitu Pak Wayan Swira ya. Ketua APSI dari Bali, itu salah satunya yang ikut kontribusi di sini. Kebetulan beberapa kali ikut bareng dengan saya untuk menyusun instrumen penilaian kinerjanya pengawas ya di Kementerian Pendidikan ya. Baik Bapak Ibu, di sini saya ulang. Jadi di sini ada kemarin saya contohkan, ini contoh milik saya, silahkan diedit sesuai dengan kepentingan Bapak Ibu. Kok ini nggak sesuai, silahkan dihapus ya dihapus. Ini sebenarnya adalah lampiran dari program tahunan Bapak Ibu. Ketika membuat program tahunan maka diminta lampiran instrumennya kan. Nah, ini saya ada berapa ini? Ada 54, tapi kan semua tidak semuanya dilampirkan ya, tapi yang sesuai dengan ini aja tupoksi yang akan kita gunakan saja. Ini contoh-contoh yang banyak yang digunakan oleh teman-teman. Ini namanya lampiran, maka saya katakan di sini lampiran. Lampiran isinya kan lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, ini karena ini lampiran dari program tahunan. Sehingga program tahunan itu ini aja sudah berapa halaman, kita lihat sampai halaman berapa? Sudah sampai halaman 98. Sehingga program tahunan kita itu mesti tebal ya. Ini kalau semuanya ya bisa sampai 270-an ya, bahkan ada yang sampai 300-an itu ya halaman untuk program tahunan kita. Pengawas itu ya, seperti itu.
Nah, tentunya bagi teman-teman dari TK, dari SD, dari SMP, SMA, SMK, silahkan itu disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Kembali lagi, jangan lupa konsepnya adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang akan kita berikan pembinaan pada guru dan kepala sekolah. Itu terkait yang pertama. Kemudian download, ini yang kedua ya, download instrumen. Kemudian download template instrumen. Nah, template instrumen kemarin juga sudah saya buatkan contoh yang akan kita gunakan nanti dalam praktek. Ini contohnya kemarin. Nah, ini saya jelaskan sedikit. Ini Bapak Ibu sekalian, di sini kan ada COP, silahkan diganti. Kemudian ini nama SMP atau TK, SD silahkan diganti. Kalau yang ada yang ada tanda kurung lebih kecil lebih besar gandeng seperti double ini adalah merge ya, itu yang nanti merge cell ini sebenarnya nanti ini akan terisi sendiri secara otomatis. Karena itu ini jangan diganti, maksud saya ini jangan diganti ya. Nah, ini konsepnya seperti itu. Kenapa ini N1, N2 ini mau A1, A2, A3 silahkan, tapi ingat ketika ini nanti nggak match dengan yang di formnya, maka ini nggak akan terisi gitu loh. Nah, kita samakan dulu bahwa ini biarkan saja seperti ini, jangan dirubah-rubah. Biarkan seperti ini dulu. Nanti kalau sudah tahu silahkan Bapak Ibu edit. Oh, ternyata begini, begitu maksudnya ya. Karena kalau ngerubah nanti kok hasilnya nggak sama. Kenapa ini nggak terisi ya? Bingung, nanti bingung. Lah kalau di sini isinya orang 300 satu persatu bermasalah semua. Ya kan akan bermasalah. Kemudian catatan. Nah, catatan ini juga akan terisi secara otomatis dan ini benar-benar sesuai fakta. Jadi ini nggak ngarang, ini nanti akan terisi secara otomatis, ya ta? Nah, kemudian tanda tangan ini juga sama, ini tanda tangan nanti akan terisi dari tanda tangannya guru. Ini udah jadi, ini kita siapkan kemarin sudah belajar yaitu dengan remove background, ini kita tempelkan di sini, ini tanda tangan kita sebagai pengawas. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu, saya contohkan di sini yang sudah punya milik SMP 27 ini. Saya contohkan ya. Ini misalkan punya Reni Marlina. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Inilah hasil ketika dia ngisi langsung terisi secara otomatis nih. Nah, angkanya ini kan namanya terisi secara sendiri. Ini mata pelajarannya, jumlah jamnya itu kita langsung tahu sesuai dengan yang diisi guru. Jadi kita nggak ngerjain satu persatu. Kemudian nilainya itu otomatis berdasarkan isian dia. Seperti itu ya, seperti itu. Ini nilainya berapa? Wah, nilainya 98,61, sangat baik. Ya, kemudian masih perlu tingkatan antara lain yaitu enggak ada. Kemudian di sini tanda tangannya sudah tanda tangannya sudah ada seperti itu ya. Oke. Kemudian misalkan saya kedua ini contoh saja lah, ngawur saja lah ya. Kita lihat hasilnya oke. Di sini baik, di sini ada beberapa yang perlu ditingkatkan. Ini antara lain membuat aplikasi Microsoft Excel. Ini masih belum. Artinya ini perlu ditingkatkan. Kalau tadi Bu Reni tadi sudah menguasai, jadi membuat aplikasi sudah bisa berarti kalau seperti itu kan. Karena isinya seperti itu ya. Kemudian membuat blog juga belum. Ini jadi perlu saya pendampingi. Kalau yang sudah dua nanti yang sudah terisi semua, yang tidak ada perbaikan ini nggak akan saya undang dalam grup untuk pelatihan yang misalkan membuat aplikasi ini nggak akan saya undang karena dia sudah merasa bisa, berarti nggak perlu saya undang. Kemudian membuat blog, kalau yang sudah merasa bisa juga nggak perlu saya undang. Kemudian membuat video pembelajaran. Jadi ini sudah saya dapatkan dari 200 sekian peserta guru binaan saya ini, ternyata hampir rata-rata 3 inilah yang nanti akan saya latih kepada teman-teman setelah menggunakan asesmen ini sebagai asesmen saya. Ini adalah tanda tangannya juga seperti ini. Ini Bapak Ibu, jadi kita ini nanti akan membuat seperti ini ya, membuat seperti ini bagaimana caranya supaya nanti secara otomatis semua bisa mendapatkan itu. Dan kalau bisa sekali ini selanjutnya bisa membuat sendiri ya, gampang itu ya kalau sudah bisa. Kalau belum bisa yang jadi masalah kan begitu. Itu ini yang kemarin. Jadi edit template sudah, kemudian remove BG juga sudah menggunakan video yang kedua ya, video yang kedua kemarin sudah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu saya akan menjelaskan materi kegiatan hari ini. Yang pertama adalah membuat folder online, kemudian upload template instrumen, simpan template dalam Google Doc, dan membuat form instrumen online. Ini yang akan kita buat hari ini. Baik, karena itu saya akan langsung saja Bapak Ibu. Yang pertama adalah membuat folder online ya, membuat folder online. Jadi
ketika Bapak Ibu nanti saran saya yang pertama Bapak Ibu membuat Gmail baru, membuat baru saja ya, membuat baru yang benar-benar digunakan khusus untuk supervisi ya, membuat Gmail baru. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah membuat Gmail baru silahkan buat folder sebanyak sekolah binaan. Ini sekolah binaan saya ada ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 yang sekarang. Biasanya 12 karena sekarang sudah ada tambahan pengawas. Nah, berbagi sekarang tinggal 8. Nah, begitu. Bagaimana cara membuat folder, Bapak Ibu? Ketika nanti sudah Gmail terbuka, maka di sini ada namanya aplikasi Google. Ya, aplikasi Google diklik di sini, kemudian langsung buka Google Drive di sini ya, Google Drive. Kemudian setelah Google Drive kebuka, maka isinya lah ini. Nah, ini tadinya kan masih kosong nih. Ketika masih kosong, terus pertama yang perlu dibuat, ini saya contohkan langsung, yaitu bisa langsung baru di sini plug gini ya. Ini buat folder di sini, klik di sini. Buat folder, klik begitu, atau enggak plus baru sih langsung klik kanan di sini, di area sini, terserah di mana saja, klik kanan, langsung folder baru. Ini saya contohkan ya, misalkan ini. Nah, kasih nama misalkan foldernya adalah SMP Nusantara, misalkan ya, Nusantara, misal kan gitu. Oke, buat. Nah, seperti itu. Nah, maka akan menjadi bentuk seperti ini, namanya SMP Nusantar. Nusantara ya, SMP Nusantara. Ini namanya buat folder. Buat lagi folder lagi atas nama sekolah lain, sekolahnya. Nah, buat lagi misalkan SMP Negeri 100 atau 125. Nah, misalkan Jakarta, misal. Kemudian coba lagi, misalkan kita buat klik kanan langsung folder di sini. Misalkan SMPN 350, saking banyaknya sekolah gitu. Misal, itu contoh ya. Ini saya hapus ya karena ini hanya contoh saja. Ini saya hapus, nanti malah mengganggu pekerjaan saya ini. Satu nanti SMP Nusan ya, oke. Nah, jadi inilah foldernya jadi ada sekian. Oke. Nah, kalau sudah ketemu Bapak Ibu, saya contohkan SMP Nusan tadi ya, kita buat lagi, langsung saya contohkan aja deh. Di sini SMP misalkan SMPN negeri misalkan 313 misalkan saja. Oke. Oke ya, ini misal saja, ini masih kosong nih. Kalau kita buka di sini isinya kosong. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan membuat folder banyak lagi di dalamnya. Misalkan pertama adalah tentang supervisi misalkan supervisi biar enggak terlalu banyak misalkan ya. Perencanaan misalkan ya, perencanaan. Oke. Atau mungkin ini jangan gede semua ya. Ini perencanaan misalkan itu buat foldernya. Akan masuk di sini kan? Kemudian supervisi lagi, misalkan supervisi ya, supervisi pelaksanaan. Kan kita akan melakukan ini ya, pelaksanaan. Oke. Kemudian berikutnya supervisi lagi ya, supervisi pakai supervisi aja ya, supervisi penilaian misalkan gitu ya. Oke, dan seterusnya. Atau mungkin berikutnya saya membuat misalkan kemampuan IT, misalkan saya buat kemampuan IT guru. Ini karena untuk mendampingi guru untuk pembelajaran daring ya, kemampuan IT. Nah, kalau ini namanya untuk asesmen ya, kita untuk mengetahui, setelah itu baru kita mengadakan pelatihan. Jadi begitu. Nah, kalau ini seperti ini. Ini contoh saja. Jadi di dalam kelas tadi, dalam SMP 313 ini isinya banyak folder nanti. Ini tentang apa nanti isinya banyak. Supervisi perencanaan berarti nanti menggunakan instrumen supervisi perencanaan. Kalau pelaksanaan dengan pelaksanaan, penilaian dengan penilaian. Kemampuan IT dengan kemampuan IT misal gitu ya. Tuh. Jadi tadi yang pertama adalah membuat folder online. Sudah bisa ya seperti ini kira-kira? Oke, saya yakin bisa semua ya. Ini sudah saya buat pelan-pelan, toh nanti kalau agak ini ya bisa diulang lagi. Kemudian berikutnya yang kedua apa? Upload template instrumen. Nah,
Yaitu karena ini kita lihat yang masuk di sini kemampuan IT, klik di sini, diklik 2 kali. Dan di sini nanti Bapak Ibu supaya bisa diakses karena ini akan online, saya ingatkan Bapak Ibu ini harus diklik kanan, ya, diklik kanan. Kemudian itu dibagikan, gitu ya, dibagikan. Nah seperti ini misalkan, oke. Kemudian selesai. Oh belum? Oh belum ya. Kita lihat supaya dia bisa di bagian biar bisa diakses maksudnya ya. Biar bisa diakses mana ini? Oke. Selesai. Dapatkan link. Nah ini tujuannya Bapak Ibu. Ini nanti ada gambar nih kayak gambar ini supaya bisa diakses. Kalau yang ini belum diakses. Ini udah bisa diakses sekarang ya. Artinya nanti ketika kita memasukkan data di sini bisa diakses oleh peserta, oleh guru ya, oleh guru binaan kita. Artinya ketika dia ngirim foto, ngirim apa masuk di situ. Itu tadi tentang di sini adalah kemampuan IT. Kemudian yang kedua kita akan membuat di sini misalkan foto lah nanti ya. Apa foto nih? Kita buat dokumen lah ya, kita buat dokumen aja di sini namanya, buat folder baru, folder tanpa nama, kita beri nama dulu. Tadi. Nah di sini kita beri nama yang namanya hasil supervisi ya, hasil kemampuan IT. Nah misalkan seperti itu ya. Oke, hasil kemampuan IT. Nah di sini yang nanti akan mendapatkan akan masuk hasilnya, teman-teman akan masuk ke sini ya, yang hasil tadi. Nah, kita akan upload tadi yang kedua tadi kan akan upload template. Caranya klik kanan, di sini ada upload file ya. Silahkan klik di sini upload file ya. Upload file, klik. Oke. Kemudian kita cari file kita ya, cari file kita yang misalkan ini tadi SMP 27 ya, SMP 27 saya buat aja yang dari SMP 27 ini yang sudah kita buat instrumennya yang tadi yang sudah saya tunjukkan ini tadi, mana tadi yang ini ya, ini maksudnya. Ini saya upload sekarang, saya upload dia di sini SMP 27. Oke, span di sini. Nah, dia akan masuk di sini gitu. Kemudian yang berikutnya di sini adalah upload template, sudah simpan template dalam Google Doc. Nah ini caranya Bapak Ibu, di sini caranya diklik 2 kali. Ini kan masih dalam bentuk Word ya, bukan Google Doc namanya. Ini masih Word. Dia kalau ada docx itu artinya namanya dia Word ya. Kita klik 2 kali caranya di sini ya. Di sini diklik 2 kali. Nah begitu. Kemudian di sini di atas ini ada tulisan buka dengan Google Dokumen. Klik di situ. Nah, oke, kita tunggu dulu. Oke, sudah. Ya, sudah seperti ini kan. Sudah masuk sini. Nah, sekarang di sebelah kiri itu ada namanya file ya. Nama file di sini, klik filenya, klik file, kemudian simpan sebagai Google Dokumen. Klik simpan sebagai Google Dokumen. Nah, seperti itu. Kita lihat. Nah, dia sudah tersimpan. Sehingga kalau kita buka yang tadi, ini isinya sekarang ada 2 nih. Satunya Google Doc, satunya bukan Google Doc. Yang ini adalah Word, yang ini Google Doc. Yang Word udah nggak kepake lagi, kita buang. Del saja, del. Udah. Nah, sekarang yang kita butuhkan adalah ini. Ini cara kita untuk mengupload instrumen ini ya. Untuk mengupload instrumen. Nah, sudah kita sampai langkah ketiga sudah selesai. Itu barangkali Bapak Ibu kita lanjutkan nanti untuk di video berikutnya, itu video keempat, yaitu membuat format atau formulir instrumen online. Barangkali ada yang belum subscribe, sekali lagi silahkan klik subscribe sehingga berwarna hitam. Kalau sudah subscribe sekali saja seumur hidup, nggak perlu 2 kali ya. Sukses selalu, tetap semangat. Kita lanjutkan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for